Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya sebagai moderator akan membawakan jalannya presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3, kami persilakan. Alasan orang-orang untuk bekerja yang berbeda-beda. Setiap calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan pada suatu perusahaan pasti memiliki alasan yang berbeda-beda. Salah satunya alasan kompensasi. Setiap calon pelamar pasti menginginkan kompensasi yang baik dan layak. Kompensasi merupakan kajian manajemen yang paling sulit. Kenapa dikatakan paling sulit? Karena kompensasi mencakup hal-hal yang cukup sensitif pada aspek-aspek kehidupan. Kemudian kompensasi mencakup berbagai macam pemberian penghargaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi pula merupakan salah satu alasan dan motivasi pegawai untuk bekerja. Apabila suatu perusahaan memberikan kompensasi yang baik dan layak serta tepat waktu, itu akan memberikan suatu motivasi kepada karyawan atau pegawai untuk bekerja lebih giat lagi. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan suatu pemberian balas jasa dari perusahaan terhadap karyawan atas kinerja dan pekerjaan yang mereka lakukan selama bekerja pada perusahaan. Dalam melakukan kajian kompensasi harus berdasarkan asas kompensasi, yaitu asas keadilan dan asas kelayakan. Asas keadilan merupakan bagaimana cara suatu perusahaan melakukan pemberian kompensasi yang layak dan yang adil terhadap karyawan-karyawannya. Keadilan ini dapat berupa pemberian kompensasi yang sesuai dengan kinerja, jabatan, dan kelayakan pegawai tersebut dalam perusahaan. Kemudian asas kelayakan dan kewajaran. Asas kelayakan dan kewajaran merupakan cara bagaimana suatu perusahaan memberikan kompensasi yang layak dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan status sosial yang dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Jenis kompensasi. Secara umum terdapat 3 jenis kompensasi. Yang pertama yaitu kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan insentif. Kompensasi langsung adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut dengan upah atau gaji yang dibayar tetap berdasarkan tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan atau manfaat bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang. Sedangkan insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitasnya lebih tinggi. Sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu saja. Kemudian ada juga jenis kompensasi menurut bentuk. Ada 2 yaitu finansial dan non finansial. Ada juga jenis kompensasi menurut cara pemberian. Ada 2 juga yaitu finansial langsung dan finansial tidak langsung. D. Fungsi dan tujuan kompensasi. Berikutnya D. Fungsi dan tujuan kompensasi. Fungsi kompensasi menurut Samsudin 2006 ada 3, yaitu yang pertama pengalokasian SDM secara efisien, yaitu fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi bagi pegawai yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Yang kedua yaitu penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. Dengan pemberian kompensasi pada pegawai bahwa pegawai akan menggunakan tenaga kerja dengan seefisien dan seefektif mungkin. Yang terakhir yaitu ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Artinya sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilitas pegawai dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Tujuan kompensasi. Menurut Berter dan Davis 1996 ada 8 tujuan kompensasi. Yang pertama yaitu memperoleh pegawai yang berkualifikasi. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap suplai dan permintaan pasar kerja karena para pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan pegawai yang diharapkan.
Yang kedua, mempertahankan pegawai yang ada. Pegawai dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran pegawai yang semakin tinggi. Yang ketiga yaitu menjamin keadilan. Manajemen kompensasi berupaya keras agar keadilan internal dan eksternal terwujud. Lalu, penghargaan terhadap perilaku yang dilakukan. Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perilaku di masa depan. Kemudian yang kelima, mengendalikan biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi memperoleh dan mempertahankan para pekerja, para pegawai dengan biaya yang beralasan. Kemudian yang keenam, mengikuti aturan hukum. Sistem kompensasi yang tidak sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan pegawai. Yang ketujuh, memfasilitasi pengertian. Sistem kompensasi manajemen hendaknya dengan mudah dipahami oleh spesialis SDM, manajemen operasi, dan pegawai. Kemudian yang terakhir, meningkatkan efisiensi administrasi. Program kompensasi hendaknya dirancang untuk dikelola dengan efisien. F. Kebijakan penentuan kompensasi. Yang pertama, tahapan penentuan kebijakan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, melakukan survei kompensasi. Melakukan survei kompensasi sendiri memperoleh gambar yang komprehensif tentang kompensasi dua organisasi. Yang kedua, menentukan setiap nilai pekerjaan dalam organisasi. Yang
3. Serikat buruh. Apabila serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif semakin kecil. 4. Produktivitas kerja pegawai. Ini dilihat dari produktivitas kerjanya. Kalau buruk dan nilainya sedikit, maka kompensasi relatif semakin sedikit. 5. Pemerintah dalam undang-undang dan Kepres. Ini berarti pengusaha tidak senang-senangnya menetapkan pengusaha kompensasi yang bagi pegawai. 6. Biaya hidup. Jika biaya hidup di daerah tinggi, maka tingkat kompensasi semakin besar, dan sebaliknya jika biaya hidup di daerah rendah, maka tingkat kompensasinya semakin kecil. 7. Posisi dan jabatan pegawai. Pegawai yang menduduki jabatan tinggi maka akan menerima kompensasi lebih besar, dan apabila jabatan pegawai yang mendudukinya lebih rendah, maka kompensasinya akan semakin kecil. 8. Pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pegawai berpendidikan rendah dan pengalaman kerjanya lebih lama, maka kompensasi relatif semakin besar. 9. Kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju atau bom, maka tingkat kompensasi akan makin besar. Ini dilihat karena dari kecakapan serta keterampilan yang baik. 10. Jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko yang besar, otomatis tingkat kompensasinya juga besar. Hal kompensasi, gaji, upah, dan insentif. Kompensasi dibagi menjadi 2, upah dan gaji, dan insentif. Upah dan gaji, menurut Sumarno 2009 menyatakan bahwa gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya bulan tetap. Intensif merupakan elemen atau balas jasa yang dilakukan secara tidak tetap atau bersifat variabel tergantung pada tenaga pegawai. Intensif dibagi menjadi 4: material, non material, asuransi, jasa-jasa kepegawaian, dan lain-lain. Material pada umumnya jenis material yang diberikan oleh organisasi bagi pegawai sebagai berikut adalah uang, promosi, pembagian keuntungan, kompensasi yang ditangguhkan. Adapun non material adalah dapat diberikan dengan berbagai macam bentuk, antara lain pemberian gelar, pemberian balas jasa, pemberian piagam penghargaan, pemberian promosi. Asuransi tenaga kerja. Asuransi merupakan pengganti atas kerugian atau potensi kerugian yang mungkin akan diderita oleh pegawai di masa yang akan datang. Jasa kepegawaian merupakan pelayanan atau fasilitas yang diberikan dan disediakan organisasi bagi pegawainya. Ini motivasi dan kompensasi dibagi menjadi 3. Pertama, keadilan individu, keadilan internal, keadilan eksternal. Keadilan individu adalah menurut Simamora 2001, keadilan individu berarti bahwa individu merasa mereka diperlakukan secara wajar dibanding dengan rekan kerja mereka. Adapun keadilan internal, pada umumnya pegawai termotivasi bekerja jika mereka merasakan bahwa imbalan yang mereka terima
terdistribusikan dengan baik. B. Keadilan eksternal. Keadilan eksternal adalah keadilan yang diartikan sebagai tarif upah yang pantas dengan gaji yang berlaku bagi pekerjaan-pekerjaan yang serupa dengan kerja eksternal. Demikian presentase dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.